Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan kita hidup, Dia ajaib, Dia luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini selamat Paskah. Kebangkitan Tuhan kita, kalau Jumat kemarin kita ingat kasih-Nya bagi kita, mati di atas kayu salib. Hari ini kita ingat, Tuhan kita bangkit dan Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, Dia hidup bangkit seperti apa? Seperti yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada setiap murid, dicatat dalam Alkitab, bahwa Dia akan sengsara, anak manusia harus disesah. Lalu pada hari ketiga Dia bangkit. Dan hari ini Dia hidup di tengah-tengah kita, Dia hadir. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini ayo kita semua memperingati ya kebangkitannya dan kita boleh dapat pesan yang penting dari Paskah. Bapak Ibu, inti kekristenan itu bukan ada pada Natal. Kadang orang merayakan Natal begitu luar biasa ya. Tapi lupa bahwa inti kekristenan itu ada pada Jumat Agung dan Paskah. Di mana Tuhan tebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Ia Allah sejati, manusia sejati. Bapak Ibu, Allah sejati bicara apa? Tidak berdosa. Manusia sejati bisa berkata apa? Berbicara apa? Yaitu mau menderita, merasakan apa yang kita rasakan. Ya, kalau tanpa Allah sejati pasti jadi manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau bisa selamat tanpa Tuhan Yesus, pakai duit bisa bayar, pakai emas bisa bayar, Tuhan nggak perlu turun. Tapi nggak bisa. Kita semua berdosa, harus mati. Kita harus terima cawan murka Allah. Kasih Tuhan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia yang adalah Allah, mengambil rupa daging, jadi manusia, supaya bisa hancur di atas kayu salib. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita semua. Supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan, dibenarkan, dan boleh masuk surga yang mulia. Setelah Tuhan menyelesaikannya dan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Lalu Ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, walaupun tubuhnya hancur, darahnya habis, Dia gak akan mati. Karena Dia Allah. Karena itu kalimat penting. Dia menyerahkan nyawanya. Banyak penjahat waktu dicambuk sudah mati kehabisan darah. Banyak penjahat waktu gendong salib sudah mati karena hancur tubuhnya. Banyak penjahat ya, Tuhan Yesus mati di antara penjahat yang baru dipasang pakunya sudah mati. Kenapa Tuhan Yesus mau menerima semuanya harus sampai selesai? Supaya menebus kita dengan sempurna. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, pertama-tama Tuhan Yesus dikasih minum anggur campur mur. Tuhan Yesus menolak. Kenapa? Itu anestesi. Bapak Ibu, kalau orang mabuk, Bapak Ibu ya, anggur ya, itu kita ketatap ya, jatuh, robek itu gak kerasa, anestesi. Jadi dikasih anestesi supaya kuat sampai salib. Tuhan Yesus gak mau. Tuhan Yesus harus merasakan penderitaan yang penuh supaya kita semua tidak ambil bagian dalam penderitaan, tapi dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Sampai di salib, Dia harus dihianati, dihindari, dihancurkan untuk kita semua. Mari kita hari ini bersyukur. Tepuk dadanya sama-sama, terima kasih Tuhan. Dan hari ini hari ketiga, Dia bukan cuma mati bagi kita, tapi Dia bangkit seperti yang dikatakannya. Kita buka bersama-sama di minggu Paskah ini ya. Matius 28 ayat 1 sampai 11. Matius 28 ayat 1 sampai 11, mari baca bergantian Bapak Ibu. Saya 1, Bapak Ibu saya 2, begitu seterusnya sampai ayat 11 kita baca bersama-sama ya. Tim multimedia boleh lampunya dinyalakan semua aja. Nanti kalau present worship kita boleh digelapin lagi. Oke, supaya kita bisa baca firman Tuhan dengan baik. Matius 28, 1 sampai 11. 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena
dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dua Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Jadi ada Maria Magdalena, Maria yang lain, perempuan yang lain, sama penjaga-penjaga ada. Mereka hadir di situ, gitu ya. 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sembilan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan Yesus hidup, kita akan responnya sama seperti Maria Magdalena. Kita sujud, menyembah, memeluk kaki Tuhan. Karena dia hidup. Ya. 10 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sebelas, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya imam-imam kepala ngasih uang kepada penjaga supaya ngomong mayatnya Yesus dicuri bukan bangkit. Banyak orang pengen mengubur mujizat Tuhan, tapi tidak bisa. Karena Allah benar-benar bangkit dan dia hidup. Dia ada di sini. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini penting ya. Yesus bangkit dan hidup, banyak saksinya. Kenapa penting? Jika Tuhan Yesus tidak hidup, 1, sia-sia percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Wah sayang ya kalau Tuhan kita Tuhan yang mati. Sia-sia kita percaya, kita doa, pagi hari ini ke gereja, setiap minggu ke gereja, percuma. Tapi syukurlah kepada Allah, karena dia hidup. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Allah berdusta. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ngomong beberapa kali, berkali-kali kepada murid-muridnya, anak manusia harus menderita, disalibkan, lalu pada hari ketiga dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, itu berulang-ulang dikatakan kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, ya, dia pendusta. Tapi hari ini dengar firman Tuhan, dia bangkit. Karena itu kita bisa percaya setiap janjinya, setiap perkataannya, iya dan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah doa kita, sia-sialah pelayanan kita. Aduh Bapak Ibu, kita sudah berjuang pelayanan ya, bangun pagi, persiapan semua terima praise and worship ini kalau datang 5:30 Bapak Ibu Saudara. Latihan dulu, doa Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa mempersiapkan ya, biasanya sudah dipersiapkan hari sebelumnya bajunya mau pakai apa, ya, mau kembaran apa ya. Wah sudah siapkan semuanya, kita datang gereja kita siap-siapkan dari pagi. Bapak Ibu kalau Tuhan kita mati, wah kita orang yang rugi. Kita doa gak ada yang jawab. Tapi hari ini dengar baik-baik, karena Tuhan kita bangkit, dia hidup. Doa kita, pelayanan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan, tidak sia-sia. Tuhan Yesus yang hidup menerima, melihat.
dan memberkati setiap kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, karena dia hidup, Bapak Ibu doa, itu dialog, ngobrol. Tuhan dengar loh doa kita. Tuhan jawab loh doa kita. Karena itu jangan berhenti berdoa. Bapak Ibu, satu kali ketika saya mulai pelayanan, saya sebagai hamba Tuhan itu ada manusianya ya, khawatir. Saya doa, Tuhan, kalau saya ini benar-benar hamba-Mu, peliharalah hidup saya. Saya doa, ya, peliharalah hidup saya. Karena waktu itu saya sedang bangun anak muda, Pak Ibu Saudara ya. Duit di rekening itu tinggal 0, Pak Ibu Saudara ya. Setiap gaji saya, berkat yang saya terima, saya buat bangun anak muda, buat acara, jemputin ya. Dukung doa Pak Ibu Saudara, kita menangkan banyak generasi ya. Baik generasi yang senior, baik generasi yang junior, semuanya pelayan Tuhan. Saya doa Tuhan berkati saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, pagi itu ketika saya di Storjo ya, saya nggak melakukan pelayanan apapun hari itu ya, nggak WL, nggak firman. Tiba-tiba Pak Gembala kesini lalu kembali ke sana. Saya dikasih tas Pak Ibu Saudara ya. Saya dikasih tas, saya buka tasnya ada ini tas baru, dalamnya dompet baru. Dan di dalam dompet itu saya buka ada angpaonya. Saya itu waktu itu hari itu diem ya. Tuhan, Kau sanggup berkati saya walaupun saya nggak kemana-mana. Saya diem aja. Nggak berhenti sampai situ Pak Ibu Saudara. Siang ada orang berkati saya, ngasih amplop. Padahal saya nggak khotbah hari itu. Sore lagi, ya sampai lalu saya ngomong, kamu sehari kok bisa dapat segitu? Itu karena doa saya ngomong ya Pak Saudara ya. Kita kalau doa, percayalah Tuhan mendengar. Tuhan menjawab doa kita. Karena dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, ayo kita percaya, kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan hidup, bagaimana reaksi kita menanggapi kebangkitan Kristus? Ada dua hal saja Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bahas supaya hidup kita sama-sama bertumbuh mengasihi Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita baca dahulu 1 Korintus 15 ayat 57-58, ini dasar firman 2 poin ini ya. 1 Korintus 15, 57 dan 58, saya minta bapak-bapak 57 ya, ibu-ibu 58 ya. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Ini kalau nomor bagus ya, maju mapan Pak Ibu Saudara ya. Bapak-bapak 57 ya. 1 2 3. Kemenangan oleh Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini kebangkitannya memberi kita kemenangan. Katakan sama-sama kemenangan. 1 2 3. Kemenangan. 58 wanita. 1 2 3. Jeripayamu tidak sia-sia. Karena Allah kita hidup, reaksi kita gimana? Yang pertama, ayo jangan goyah, kita berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kita hidup, jangan goyah iman kita. Jangan goyah pelayanan kita. Jangan goyah hidup kita di dalam Tuhan. Dan jangan khawatir. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berdiri teguh. Dan jangan goyah bersama Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah kita yang kita hadapi, tetap berdiri teguh. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Ya, klik ya. Memiliki Allah yang hidup. Ayo berdiri teguh, kuatkan kaki kita. Ya, seringkali badai hidup itu menerpa kita. Tapi kita mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu penulis lagu yang luar biasa bernama Bill and Gloria Gaither. Ya, klik ya. Bill and Gloria Gaither ini adalah hamba Tuhan. Ketika mereka dalam sebuah masalah yang besar, Bapak Ibu Saudara, mereka mau melahirkan anak yang ketiga, istrinya lagi hamil, Gloria lagi hamil anak ketiga. Anak pertama umur 4, anak kedua umur 3. Dan mau lahir anaknya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka hadapi itu, mereka kesulitan keuangan.
Bukan saja kesulitan keuangan, tapi setiap orang rekan pelayanan mereka, ada salah satu pengurus gereja yang nuduh mereka pelayanan cuma buat duit. Wah, hati mereka sakit ya, karena mereka pelayanan sungguh-sungguh. Sudah keuangan enggak ada, tipis. Sudah masalah di pelayanan. Tambah lagi adiknya mereka, rumah tangganya retak. Mereka sebagai hamba Tuhan pengen melayani kan. Dan mereka sedih, mereka berdoa. Mereka susah sekali hari itu. Mereka merasa gelap hidupnya. Banyak masalahnya. Lalu mereka memilih malam itu berdoa. Bapak Ibu, mereka duduk dan mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa 1 menit, 2 menit. Lalu tiba-tiba Gloria menyanyikan satu kata-kata. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mereka nyanyi malam itu, sebab dia hidup. Sambil nangis. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, apakah hari ini kita sedang gentar? Punya banyak masalah, financial problem ya. Kita punya banyak masalah di keluarga. Kita punya banyak masalah di sini dan situ. Kenapa kita kuat jalan hidup? Kenapa kita nggak bunuh diri? Kenapa kita nggak hancur? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat hidup kita. Bahkan Alkitab berkata di telapak tangannya tertulis nama kita. Kita adalah biji matanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini anak kita pegang rambut kita ditarik, kita masih bisa tertawa. Kalau anak kita pegang kacamata kita, oh iya gak apa-apa, dilarang diambil, kita masih baik-baik saja. Tapi begitu anak kita mau colok mata kita berkata apa? Jangan, karena ini penting, berharga, gitu ya. Tuhan mau jaga kita itu seperti biji matanya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita kesayangannya. Kita ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara, kesayangannya. Bahkan Tuhan mau mati untuk kita. Karena itu kenapa kita nggak takut hari esok? Karena Tuhan yang mengasihi kita, berjalan bersama dengan kita dan memelihara hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri, katakan kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Karena itu hari-hari kita jalani, Bapak Ibu, ayo berjalan bersama Tuhan yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita melayani dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Dia Allah yang hidup. Boleh lompat ya. Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong multimedia lompat ke kalender. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalender, tahukah Bapak Ibu bahwa kita bisa tahu Tuhan itu yang benar siapa dari kalender? Kok bisa Pak? Iya. Bapak Ibu saya tanya, Natal itu Tuhan Yesus apa? Lahir ya. Semua nabi, semua rasul punya hari lahir. Oke. Dan Jumat Agung kita peringati Tuhan Yesus apa Bapak Ibu saudara? Mati. Semua nabi, semua rasul mati. Hari ini kita peringati Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Tidak semua nabi dan tidak ada nabi, rasul yang bangkit dari kematian. Karena itu saudara-saudara kita berkata moga-moga sampai di sorga. Dan yang lain berkata semoga sampai di sorga.
Nah, hari ini kita tahu Tuhan kita bukan cuma mati buat kita, Dia bangkit. Bapak Ibu, 40 hari lagi kita akan peringati Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia hidup, Dia di sorga, Dia sediakan rumah bagi kita semua. Bukan cuma itu, Bapak Ibu, turunlah Roh Kudus yang menyertai kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Bapak Ibu, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi Tuhan dan Juru Selamat cuma satu, Yesus Kristus. Dari kalender loh kita tahu, ada lahirnya, ada matinya. Tapi jangan berhenti sampai situ, ada bangkitnya, ada naik ke sorganya. Dan Tuhan beri penolong kepada kita semua. Bapak Ibu, mana ada nabi, rasul seperti ini? Seringkali kita tahu nabi itu lahir dan nabi itu mati. Dan kita bisa datangi kuburannya. Karena dia gak bangkit. Dia gak kalahkan maut, dia kalah dengan maut. Tapi Yesus yang kita sembah menang atas maut. Karena itu manusia tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena kematian bukan kematian yang kekal, tapi kematian cuma pindah alamat. Dari Surabaya, babatan pantai, pindah rumahnya di sorga. Selama-lamanya sukacita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, ayo kita berdiri teguh, jangan goyah iman kita selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ya, bagaimana menanggapi kebangkitan Paskah ini ya, kebangkitan Tuhan kita naik ya. Yang kedua, kalau Tuhan kita hidup, ayo semakin giat melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tahu orang itu hidup, Tuhan kita hidup, ayo semakin giat melayani. Bapak Ibu, kalau orang mati, tidak bisa diapa-apakan. Satu kali teman saya, papanya meninggal, dia diasah. Lalu dia nangis. Dia minta maaf sama papanya, Pak, sorry ya Pak, Pak tuh puji ya, kalau banyak salah Pak bangkit toh Pak, tolong Pak, dia nangis, lalu dia nangis gulung-gulung Mbak Ibu Saudara. Dia lalu turun, masuk di bawah peti, nyebrang Mbak Ibu Saudara. Bolak-balik, papanya tahu nggak Mbak Ibu Saudara? Nggak tahu, papanya nggak bangkit, nggak jawab dia, karena mati. Karena meninggal sudah. Kita kalau melayani Tuhan yang mati, kita mau teriak-teriak, mau ngapain aja Tuhan nggak ada, nggak tahu karena mati. Tapi berita baik hari ini, Tuhan kita bukan cuma mati di atas kayu salib, Dia bangkit, Dia hidup. Dia sanggup lihat apa yang kita kerjakan. Karena itu, ayo kita semakin giat bersekutu. Ayo kita semakin giat melayani. Kita melayani bukan melayani manusia loh Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh suka, boleh gak suka sama kita, tapi kita melayani Tuhan. Manusia boleh ya memuji kita baik. Ya. Ingat loh Bapak Ibu, kalau Paskah itu ingat. Minggu lalu Tuhan Yesus, Minggu Palma, Tuhan Yesus dia ngomong, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi Jumatnya, 5 hari berselang, orang yang sama ngomong, salibkan dia. Salibkan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita dipuji dalam pelayanan, jangan tinggi hati. Mungkin saja orang yang sama 3 hari kemudian ngerasani. Ngerasani Bapak Ibu Saudara. Bisa. Karena itu fokus kita melayani bukan sama manusia. Kita melayani Tuhan yang hidup. Air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Waktu kita doa dalam tempat tersembunyi, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Kalau kita puasa, ya saudara kita puasa, semua orang nggak boleh makan di depannya, ditutupi semua warung gitu ya. Kalau kita puasa, Bapak Ibu Saudara, jangan lemes-lemesan ya. Katakan amin. Poso terus lemes, Bapak Ibu Saudara ya. Bajunya berantakan ya, rambutnya awet-awetan. Apa kamu? Poso aku. Poso, lemes, wes dapat berkatnya sudah Pak Saudara ya. Tapi Alkitab berkata kalau kita puasa, cucilah muka, minyaki rambut, kayak biasa aja. Karena yang terima
puasa kita, doa kita, itu Tuhan yang hidup, bukan manusia. Karena itu ayo semakin giat kita bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Mazmur 115 Pak Ibu Saudara. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 115 ayat 3 sampai 8. Dikatakan di sana, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka, ya, berhala-berhala bangsa lain, orang lain, Allahnya orang lain, adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ya. Kalau Allah kita hidup, Dia memiliki mata yang dapat melihat kita, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara sedengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita akan menjadi apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah yang hidup kekal, kita akan hidup kekal. Ya, banyak orang nggak ngerti ini. Oh gak apa-apa, kita ikut penyembahan berhala, kita mengikut penyembahan setan. Oh sekarang banyak artis ya, gaya konsernya itu ke setan-setanan. Maka kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. Ada orang nyembah duit, ya. Pokoknya ada duit apapun dilakukan, itu nyembah duit. Wah makanya Bapak Ibu Saudara, wajahnya itu terlihat duit semua. Matanya mata duitan, ngomongnya ngomong duit, ya sudah wes, pokoknya kalau matanya kelihatan gitu ya. Oh karena nyembah duit, pokoknya ada duit, gitu ya. Tapi siapa sebenarnya Tuhan kita? Ada orang nyembah cinta, yang penting dapat cinta. Itu benar salah secara Alkitab gak apa-apa, yang penting aku dicintai. Wah akan hancur. Tapi hari ini kalau kita menyembah Tuhan, kita akan kekal seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang bangkit, yang mengalahkan maut, segala kuasa di tangannya. Bapak Ibu, manusia ini takutnya cuma ini ya, maut. Nggak bisa, orang mau cari umur panjang, wow investasi, cari buah ajaib. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Karena maut itu terjadi kepada setiap manusia. Dan maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu kita mati, kelihatannya mati jasmani. Tapi kita hidup kekal. Ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara ya. Dalam Paskah kita ayat terakhir. Maleakhi 3:18. Ya. Di belakang sudah dikasih timekeeper 10 menit lagi. Ya, 20, 10 Pak Ibu Saudara. Mohon maaf kalau kemarin Jumat agak molor ya. Pak Ibu Saudara, hamba Tuhannya ngomong sama saya, maaf ya, nama Pastor Vivi, maaf ya, molor Pak Ibu Saudara ya. Tenang Pak Ibu, di belakang itu ada timekeeper kok. Jadi kita nggak akan jauh-jauh molor harusnya gitu ya. Maleakhi 3:18 ayat terakhir kita baca ya. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Kalau Allah kita hidup Bapak Ibu Saudara, kita yang melayani sama yang nggak melayani, upahnya sama apa beda? Beda dong. Tuhan istimewakan. Yang benar sama nggak benar, orang yang benar itu artinya apa? Bersekutu. Orang yang bersekutu sama Tuhan itu nggak bisa. Bapak Ibu kalau kita banyak doa, kita pasti pengen berhenti berdosa. Karena malu kita sama Tuhan. Tapi sebaliknya kalau orang berdosa, dosa terus, maka kita akan berhenti berdoa. Karena kita malu sama Tuhan. Gak ada Bapak Ibu orang mau berdosa doa dulu. Tuhan ini istri orang, aku kawini ya Tuhan. Gak ada Pak Ibu Saudara gitu. Gak ada orang mau zina terus doa dulu. Orang mau curi terus doa dulu. Adanya deg-degan Pak. Gak bisa dicampur. Kecuali orang itu sudah level jiwanya terganggu Pak.
Karena itu kenapa kita harus pilih Allah kita. Karena Tuhan akan bedakan ini ya. Orang yang suka ibadah setiap minggu ibadah sama yang enggak setiap minggu ibadah beda dong. Orang yang ngelayani sama yang enggak ngelayani beda. Orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan dengan yang enggak berkenan beda. Bapak Ibu, apa bedanya Nuh sama orang satu bangsanya? Kenapa kok Nuh selamat? Karena dia saleh. Beda dong. Ayub dikasih cobaan. Tapi lewat cobaan dia mengenal Tuhan. Apa bedanya sama orang sekitarnya? Ayub dipilih, dia saleh. Daud kenapa begitu diangkat Tuhan dari saudara-saudaranya 7 dia itu nomor 8, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia dipilih? Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Apa yang membedakan kita bersama orang dunia? Tuhan kita hidup. Dan kalau kita hidup benar bersekutu, kita dibedakan. Walau sana, nggak usah tunjuk-tunjuk ya. Sini engkau iku pusing ya, taci iku pusing. Tapi aku tetap tertawa, hahaha. Geger Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi kalau suaranya banter. Toko sana sepi, toko sana, oh pusing. Aku diberkati Tuhan. Nggak usah teriak-teriak Bapak Ibu Saudara ya. Lebih baik saksi Bapak Ibu Saudara ya. Wah, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan akan bedakan loh ya. Jadi hari ini saya mau ngomong karena Tuhan Allah kita hidup, dia bisa bedakan kambing sama domba mana. Walaupun bentuknya mirip. Dia dapat bedakan ilalang bersama gandum itu yang mana? Tahu. Tuhan dapat bedakan kita yang sungguh-sungguh ibadah sama yang enggak? Bisa. Kita yang setia sama Tuhan apa enggak? Bisa. Kita yang benar apa enggak? Bisa. Manusia enggak bisa bedakan. Tuhan bisa bedakan. Karena itu kalau Allah kita hidup. Yang pertama, ayo tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Setia kepada Tuhan. Benar dalam hidup kita. Yang kedua, ayo semakin giat bersekutu dan mengasihi Tuhan. Biarlah setelah Paskah ini, saya rindu lihat jemaat Tuhan. Semua setia, ibadah ya, yang wanita ayo ikut kaum wanita. Ya. Yang masih muda ayo ikut Pro-M. Kami ada buat Komsel Pro-M ya. Bapak Ibu 25 sampai 40 ya. Dan kami akan buka lagi Komsel satu lagi Bapak Ibu Saudara, itu hari Rabu ya. Hari Kamis kami ingin buka Komsel Raja Wali, Kubu Doa Raja Wali. Ya, umur 35 sampai 50 Bapak Ibu Saudara ya. Dukung doa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, harus bertumbuh kenal Tuhan. Ayo kita mengasihi Tuhan. Bagi anak-anak, ayo kita ajak ibadah sekolah minggu. Dan hidup kita semakin giat menyembah Allah yang hidup. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Mari sama-sama kita berdiri teguh kepada kebenaran karena Allah kita hidup. Dan kita semakin setia, giat melayani Tuhan.